Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada umatnya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Pernyataan tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mustawid bin Syadat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut." Hadis riwayat Muslim. Setiap makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami kematian sesuai dengan ketentuan umurnya masing-masing, dan waktu kematian seorang pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sehingga setiap manusia senantiasa harus menyiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Adapun masalah susah atau mudahnya ketika sakaratul maut tergantung pada amal perbuatan individu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada umatnya untuk menghadapi hal tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat si pemutus kenikmatan atau kematian, karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang, dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Kalimat tersebut mengandung peringatan dan nasihat, sebab mengingat kematian dapat menghilangkan perasaan nyaman terhadap dunia yang fana ini dan mendorong jiwa untuk setiap saat fokus menghadapi kehidupan yang kekal. Kemudian yang kedua, bersikap tenang dan terus mengucapkan kalimat syahadat saat menjelang ajal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan saat menjelang ajal atau sekarat tetap bersikap tenang dan juga diam, sementara lisannya terus mengucapkan kalimat syahadat. Pernyataan tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah, malaikat maut mendatangi seorang laki-laki yang hampir meninggal dunia. Setelah memeriksa hati orang itu, ia tidak mendapati apa-apa di dalamnya. Kemudian ia membuka mulut orang itu dan mendapati di ujung lidahnya ada yang menempel pada langit-langit mulutnya suatu ucapan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkenan mengampuni dosanya dikarenakan kalimat tersebut diucapkan dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jika seseorang yang hampir mati tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah karena lemah, maka orang di sekitarlah yang menuntunnya dengan sikap lemah lembut. Kemudian yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang ajal. Rasulullah bersabda, "Jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan peringatan agar manusia tidak berputus dan mendorong agar manusia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirahmati dan mengampuni dosanya. Sebab hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita berharap diterima serta diberikan rahmat dan ampunannya. Islam mengajarkan agar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang berprasangka baik akan mendapatkan anugerah husnul khatimah. Kemudian yang keempat, tidak meminta suatu kematian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, 'Ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku.'" Hadis riwayat Bukhari.